Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, terima kasih. Kita sesuai dengan rencana kemarin ya, kita akan supervisi pendidikan. Baik. Dan kali ini saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti dalam proses pembelajaran. Baik Pak Usin, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan meliputi 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis informasi dari teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan televisi. Kemudian yang keduanya membuat laporan tentang dampak positif dan negatif adanya televisi. Dan yang ketiganya, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik paralel sederhana dengan benar. Oke. Menarik sekali tujuan pembelajaran yang akan Ibu Neng nanti laksanakan. Terus kira-kira nih area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Neng itu apa saja? Baik Pak Usin, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman dengan fokus pengembangan pada 1. Untuk pengetahuan berupa penggalian informasi mengenai penemuan televisi secara dampak positif dan dampak negatif dari televisi. Kemudian yang keduanya keterampilan berupa kemampuan membuat rangkaian listrik paralel sederhana. Dan yang ketiganya sikap. Dari sikap yang ingin dikembangkan adalah menghargai karya orang lain, bekerja sama, peduli, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali ya area pengembangan yang akan Ibu Neng nanti laksanakan. Terus kira-kira strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu kira-kira bagaimana? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Baik untuk strategi yang sudah dipersiapkan, yang pertama itu ada mengamati video. Kemudian setelah mengamati video, anak-anak diminta untuk atau dilibatkan untuk berdiskusi. Kemudian yang berikutnya dengan praktek yaitu membuat rangkaian paralel. Kemudian yang keempatnya, dari hasil praktek tadi anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi. Ya, baiklah Bu Neng, dengan strategi yang akan Bu Neng laksanakan, saya penasaran nanti akan melihat bagaimana pelaksananya di dalam pembelajaran. Dan sekarang mungkin kita langsung saja ke kelas Bu Neng ya. Baik, dan Pak. Ibu nanti mengajarkan, saya dari belakang akan melihat pelaksanaan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik Pak. Baiklah, kita akan langsung saja mulai pembelajaran Bu Neng ya. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita lanjut kegiatan di pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Pagi ini Ibu minta doa dipimpin oleh Ananda Ikna. Silakan untuk memimpin doa. Duknis, duduk yang manis. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Mulai. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku
Semuanya hadir ya? Oke, semuanya hadir. Sekarang coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ibu akan cek kerapihan berpakaian masing-masing. Oke, yang masih belum rapi silakan dirapikan bajunya. Oke. Anak-anak masih ingatkah pembelajaran kita yang lalu? Masih. Kita belajar apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik Seri. Apa itu rangkaian listrik seri? Rangkaian yang disusun secara ada. Kelebihan dari rangkaian seri? Dibuat dengan sederhana. Kemudian apa lagi? Hemat energi. Lagi apa lagi? Apa? Hemat biaya. Itu kelebihannya. Kekurangannya? Mati satu, mati semua. Bagaimana dengan nyalanya? Nyalanya redup. Betul sekali anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar masih di rangkaian listrik. Hanya hari ini kita akan belajar di rangkaian paralel. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi ini yang pertama, melalui membaca teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan televisi berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan hasil analisis dampak positif dan dampak negatif dengan adanya televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana paralel dengan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama, kita akan mengamati video. Yang kedua, kita akan berdiskusi. Yang ketiga, akan membuat rangkaian paralel. Dan yang keempat, akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kita semua. Baik anak-anak, coba ibu cek dulu. Mana semangatmu? Tepuk salut. Oke anak-anak, alhamdulillah semuanya masih semangat. Baik anak-anak, gua akan menampilkan gambar. Silakan untuk diamati. Gambar apa itu? Betul, gambar televisi. Berikutnya? Sedang menonton televisi. Coba kaitkan dari gambar ini. Dua anak menonton televisi. Akibat dari nonton televisi terlalu lama, apa akibatnya? Negatif. Berdampak negatif. Kemudian berikutnya berita. Ada gambar apa? Berita. Apakah itu berdampak negatif juga? Dampaknya apa? Dampak positif. Kita dapat menemukan apa? Informasi. Dan yang ketiganya apa? Hiburan. Masih dampak negatif atau positif? Positif. Karena kita akan terhibur dengan siaran-siaran yang ditayangkan melalui televisi. Baik anak-anak, dari tampilan, oh ya lupa ya. Oke. Berikutnya gambar apa? Teks eksplanasi. Ada apa dalam teks eksplanasi itu? Ada jelas kesimpulan. Berikutnya ada apa? Rangkaian paralel. Betul ini rangkaian paralel? Betul. Anak-anak, dari gambar yang tadi sudah ibu tampilkan, kita dapat
bagaimana menguraikan informasi dampak positif dan dampak negatif dari televisi dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana menggali informasi penting menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Rumusan permasalahan yang ketiga, bagaimana membuat rangkaian listrik paralel sederhana. Baik anak-anak, gambarannya sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan buat kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu punya gambar nih. Di sini ada 4 gambar. Ada handphone. Ini gambar handphone. Kemudian ada gambar lampu. Kemudian gambar mobil dan gambar televisi. Silakan kalian pilih gambar sesuka kalian. Silakan ambil gambarnya. Jangan berebut ya, semuanya sebagian. Oke, ini masih tersisa lampu satu lagi, oke? Sudah semuanya? Sudah kebagian gambarnya? Saatnya kalian bergabung dengan teman yang sama gambarnya. Silakan. Yang sama gambarnya bergabung. Yang sama gambarnya bergabung. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sini ada kelompok televisi, kemudian ini mobil, sebelah sini ada kelompok handphone, dan sebelah sini adalah kelompok lampu. Oke, sekarang Ibu akan, nih Ibu punya sesuatu untuk masing-masing kelompok. Iya. Ini boleh untuk kelompok mobil. Kemudian ini untuk kelompok handphone. Gambar handphone ini ya. Kelompok handphone ini untuk televisi. Kelompok televisi dan satu lagi untuk kelompok lampu. Semua sudah kebagian LKPD-nya? LKPD-nya tidak diapa-apain dulu. Dipegang dulu. Ya. Tadi Ibu sudah memberikan rumusan permasalahan yang akan kita selesaikan itu ada 3. Nah, sekarang LKPD dipegang. Sebelumnya Ibu akan tayangkan sebuah video. Kalian diminta untuk mengamati atau menyimak. Baik anak-anak, siap semuanya? Siap, Bu. Semangat baru. Bu. Semangat. Oke, baik anak-anak. Hai 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 anak-anak kita. Ketemu lagi dengan Mbak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 3. Subtema 2, pembelajaran yang pertama. Anak-anak hebat, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Mari kita baca bersama teks eksplanasi ilmiah berikut ini yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925.
Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Halo. Masih semangat? Videonya sudah Ibu tayangkan. Saatnya untuk bekerja masing-masing kelompok mengerjakan permasalahan yang sudah dirumuskan bersama-sama. Ada 3 permasalahan. Yang pertama, kita akan menggali informasi dari teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Yang kedua, apa? Apa yang keduanya? Menganalisis dampak negatif dan dampak positif dari televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat membuat rangkaian sederhana paralel. Paham semuanya? Paham. Ibu minta masing-masing kelompok dibagi-bagi tugas karena tugasnya hari ini lumayan banyak. Satu kelompok itu ada 3 tugas. Yang menyusun rangkaian paralel silakan. Kemudian untuk menggali informasi dari teks eksplanasi juga silakan. Kemudian untuk dampak negatif dan dampak positif dari televisi. Oke, silakan boleh langsung dikerjakan. Silakan. Ya. Oke. Anak-anak, ada yang mau tanyakan? Tidak. Paham semuanya? Paham. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya sambil berkeliling. Boleh dipanggil gurunya. Ada kesulitan untuk kelompok lampu? Tidak. Paham semuanya? Paham. Oke. Ya, ini dampak. Oke. Dampak positif. Ini masih kosong, jangan lupa ya untuk ininya. Informasi dari televisi, informasi berupa apa? Ya. Oke. Sudah bekerja masing-masing. Sekarang ini untuk kelompok handphone. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham semuanya? Oke, sudah bagi-bagi tugasnya? Oke, iya. Silakan, ya. Bahan-bahannya ada yang tertinggal? Tidak. Sudah buka semuanya ya? Ya. Tinggal yang sambung-nyambung. Ya, dibantuin temennya ya. Dibantu dulu ininya, dibantu dulu. Ini kelompok mobil, ada masalah dengan kelompok mobil? Tidak ada ya. Alat-alatnya sudah komplit semua? Ya, dibantuin. Ya, oke. Kemudian ini kelompok televisi. Kelompok televisi ada masalah? Tidak ada. Oke, ya. Oke, sambung menyambung menjadi satu. Oke. Ya. Dirapikan ya. Tidak ada masalah ya? Tidak ada ya? Alat-alatnya putus semuanya. Boleh tinggal disusun untuk merapikan, dirapikan ya. Sampai nanti untuk jangan lupa untuk percobaannya dituangkan dalam percobaan ini ya. Untuk nanti presentasikan ya.
Iya, itu yang itu pengaruh negatif yang ini ya, pengaruh negatif, pengaruh positif. Udah ini. Oke. Coba. Oh yang ini belum ya? Oh tanya paralel ya? Oh iya, ya. Satu boleh, ibu coba boleh? Keren, dapat nyala ya. Oke, satu lagi, satu. Ya, ini tinggal merapikan ya, rapikan ya. Oke. Oh, tengah tangan, hati-hati. Oh, hati-hati. Anak-anak, hati-hati ya cara menggunakan. Tadi di sini ada menggunakan ini apa namanya bensin ya? Ya, jangan sampai nanti kan kelelehan kabelnya jangan sampai kena tangan. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Ini sudah apa ya? Oke, ini kelompok handphone. Ada masalah nak? Ada masalah? Tidak ada. Oke, ini sakarnya 2 ya? Saklar 2. Sudah? Itu ada 1 ya? Sudah nyala. Berarti yang ini ya? Oke. Coba dinyalain. Oke. Ya. Ya. Iya. Kenapa saya? Bensin oh. Bensin katanya boleh dipinjemin bensinnya? Ya, sini Aurelia, maaf. Ya, nih bensinnya. Hati-hati ya. Oke. Oke, kita sepakati untuk penyelesaian ini rangkaian paralel berapa menit kesepakatannya? 10. Sanggup Bu Budi, sanggup? Sanggup. Yakin nih? Yakin. Oke, siap. Sudah nyala? Sudah nyala terus? Berapa saklar? 2 sampai 1. 1 ya, saklar ya. Tinggal merapikan ya. Oke. Sudah nyala kah? Sudah dapat menyala? Oh, pelan-pelan. Nanti kena tangan. Oh, berarti ini kurang kencang. Coba. Dikencengin lagi. Ini nyala ya? Berarti keduanya udah nyala? Udah menyala? Oke. Sudah selesai? Sudah. Oh, pintar. Ya, dirapiin lagi nak. Ini nak. Dirapiin ini. Ya, dirapiin ya. Oke, belum. Itu belum ke ini, belum ke lem. Ya, dikasih lemin saya. Kalau nggak pakai lakban juga bisa. Jadi biar lebih kencang itu pakai ini, pakai lakban juga kayaknya. Yang lebih kencang ya. Ya. Ini sudah setengah jadi. Ya, sudah setengahnya nih. Oke. Ini dengan 2 saklar ya. 2 saklar. Dikasih ini biar lebih rapi ya. Ini dikencengin nak, ya. Ya, dirapiin. Oke. Ya, dikasih dirapiin lagi. Dirapiin. Ya.
Dirapiin setiap sambungannya biar nggak nyetrum. Oke, sambung lagi. Oh, nanti untuk langkah-langkah kerjanya ya. Oke, Ibu coba ya, boleh ya? Oke, keren, sip. Bagus ya. Lanjut ke ini. Langkah-langkah kerjanya. Silahkan. Yang nyalanya terang banget ya. Ya. Oke, berarti sambungannya sudah betul. Ini. Ya. Ini nyala, ini mati ya. Orang memang ini lagi. Oke. Ada yang mau tanya kan? Tidak ada. Ya. Baik, tinggal langkah kerjanya ya. Oke. Ini sudah selesai belum? Sudah selesai? Dirapihin nah, ininya nak dikasih lakban. Ini tiap-tiap sambungannya dikasih lakban. Kecil-kecil potongnya. Hati-hati, awas. Hati-hati. Ya, rapihin ininya tiap-tiap sambungannya. Ini yang ini udah selesai. Coba Ibu cek dulu. Identitasnya. Oke. Sama percobaannya. Laporan kegiatan percobaannya sudah selesai? Sudah. Oh, ini coba ke sini. Nanti ini paling belakang susunannya. Harus sesuai tadi susunannya ya. Nah. Ya. Dirapihin. Sampai nanti Ibu harus melihat sampai nyala ya lampunya, dirapihin dulu. Anak-anak jangan lupa ya handphonenya ya, untuk nanti kita dievaluasi handphonenya. Ada ketinggalan handphonenya? Semua mau bawa handphone semuanya? Oke, ya. Nyala? Coba, sudah nyala? Oh iya, dengan 2 baterai ya? Ya. Coba 1. Ini rangkaian itu masih nyala ini ya. Oke, berarti sudah betul ya. Oke, kalau rangkaian paralel 1 mati, yang satunya masih berkemungkinan nyala. Itu bedanya rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Oke, sip. Ya, tinggal ngerapiin ya. Jangan lupa dikasih identitas ya. Kelompoknya boleh? Dikasih identitas kelompoknya. Anak-anak, Siap, Bu. jangan lupa di produknya dikasih nama kelompok beserta anggotanya, ya? Iya. Di belakang boleh? Di belakang? Oke, nah, sudah selesai belum ini? Nah, coba cek dulu. Udah selesai? Nyalain? Sudah nyala ya? Sudah ya? Oke. Kurang kenceng nih, jadi redup nyalanya. Dari situ ya? 3 baterai ya? Oh tuh, lihat. Ini berarti kurang kenceng kan? Kurang kenceng, coba dikencengin lagi ya, biar lebih terang nyalanya.
Tuh, ya kurang kenceng di situ. Dia kenapa? Pas konsentrasinya nanti boleh silakan mau bareng-bareng gimana? Bareng-bareng. Boleh nanti udah satu-satu ya. Ya, sudah nih. Nanti ada yang presentasi untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian ada yang mempresentasikan dari teks eksplanasi, ada yang mempresentasikan yang ini pengaruh negatif dan positif. Jadi masing-masing kelompok nanti berbeda. Oke. Jangan tergesa-gesa, coba dicek lagi barangkali ada yang terus. Coba ibu cek dulu, identitasnya sudah diisi? Sudah. Kerjanya yang mana? Ini berarti yang naik ekstra. Yang percobaan ya, melakukan kegiatan percobaan. Kemudian yang ini pengaruh positif dan negatif dari televisi. Ya. Kembali, jangan lupa identitas di produknya di belakang ya. Identitasnya masing-masing kelompok. Ayo, kelompok siapa yang terlebih dahulu mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok siapa? Kelompok mana? Kelompok handphone, sudah siap? Sudah siap? Belum. Kelompok televisi? Oh, sebentar lagi. Kelompok mobil? Lampu berarti. Sudah? Belum. Oh, belum. Bukan pekerjaannya sudah selesai. Tadi yang kelompok televisi ini berarti mempresentasikan hasil lihat yang rangkaian paralel. Kemudian kelompok mobil mempresentasikan teks
negatif dan positif dari televisi. Ayo. Ya, apa? Sudah siap ya? Nampaknya semuanya sudah siap. Ibu minta yang ayo acungkan tangan. Anak hebat ibu mana yang paling berani? Acungkan tangannya untuk presentasi paling pertama. Ayo. Oh, keren. Ya. Berikan tepukan untuk kelompok handphone. Tepuk tangan. Ya. Ayo kita simak semuanya untuk hasil presentasi dari kelompok handphone. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ya. Halo teman-teman. Suaranya, biar kemudian dengar suaranya. Halo teman-teman. Suaranya sayang. Akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik. Ya. Percobaan membuat rangkaian listrik. Nama percobaannya apa? Membuat rangkaian listrik paralel. Tujuan percobaannya apa? Mengetahui susunan alat listrik pada rangkaian listrik paralel. Kemudian alat yang digunakannya apa saja? Kabel, baterai, saklar. Kemudian apa lagi? lampu. Ya. Oke, gunting. Ya. Kemudian hasilnya coba ditunjukkan pada teman-temannya. Teman-teman coba dilihat semuanya hasil bekerja dari kelompok apa? Handphone. Kelompok handphone. Ya. Tunjukkan. Coba dinyalakan. Nyala tidak? Nyala ya. Rangkaian apa ini namanya? Rangkaian listrik apa? Rangkaian listrik paralel. Coba salah satu matikan. Apakah mati keduanya? Tidak. Kelebihan dari paralel kalau satu mati, satu lampu lagi masih menyala. Karena terdiri dari beberapa rangkaian. Oke. Sudah? Cukup? Ya. Silakan barangkali mempersilahkan pada teman-temannya untuk mau barangkali ya teman-temannya mau menambahkan, mau bertanya, silakan diberi kesempatan kepada kelompok lain. Ada? Anak-anak. Siap, Bu. Perhatikan dong, ini temennya lagi presentasi nih. Ayo. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Mau menambahkan? Tidak. Ini kelompok handphone barusan sudah mempresentasikan apa? Rangkaian Paralel. Oke. Sudah ya? Udah nggak ada? Silakan langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok lampu. Baik. Silakan kelompok lampu. Anak-anak coba diperhatikan. Anak-anak. Siap, Bu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok lampu ingin menyajikan hasil diskusi kami tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif Dari televisi. Oke, baik. Yang akan Silakan. dibacakan oleh teman saya. Oke, silakan. Pengaruh apa dulu yang pertama? Pengaruh pendidikan. Ya. Suaranya biar punya dengar. Kelompok televisi. Kelompok televisi diperhatikan, Nak. Ayo. Nomor 1, penambah wawasan. Nomor 2, sebagai sarana informasi. Nomor 3,
dapat mengetahui berita terbaru. Ya, itu dampak positif. Ya. Terus? Nomor 4, memperluas wawasan pelajar. Ya. Kemudian dampak negatifnya Nomor 1, untuk pendidikan apa? meniru gerakan yang tidak pantas. Ya, meniru gerakan yang tidak Pantas. Ya, terus? Menonton film dewasa. Ya, terus? Nomor 3, lupa dengan pelajar sekolah. Lupa dengan pelajaran sekolah. Sudah? Ilmu pengetahuan Dampak positifnya? Ya. memberikan informasi terkait wawasan umum. Yang memberikan informasi terkait wawasan. Ya, terus? Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Masih ada? Pengaruh negatif ilmu pengetahuan. Pengaruh negatif dari televisi terhadap ilmu pengetahuan. Ya, silakan apa? Terkadang ilmu pengetahuan yang memunculkan yang muncul di televisi dimanfaatkan seorang untuk merugikan orang lain. Ya, terus? Nomor 2, terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Ya, belum diuji kebenarannya. Sudah? Sudah cukup? Ya, dipersilakan temannya barangkali ada yang mau menanggapi, menanyakan atau menambahkan. Ada? Ada? Tidak ada semuanya? Oh iya, boleh. Kami dari kelompok respon ingin menanyakan apa saja dampak positif dalam menonton televisi. Oh, dampak positif dalam menonton televisi katanya apa dampaknya? Silakan. Informasi. Ya? Mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi katanya. Ya. Sudah? Ya. Ada lagi? Ya. Apa prinsip televisi? Apa prinsip dari televisi? Prinsip dari televisi apa? Ayo, prinsip dari televisi. Ada yang mau jawab? Prinsip televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Oke, secara umum merubah apa? Merubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Ya, menjadi gambar dan suara. Sudah cukup? Iya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Berikutnya silakan. Oh ya, Pak. Silakan ditutup dulu. Barangkali tidak ada yang mau menambahkan atau menanyakan, forum diskusi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 kelompok ya? Ambil. Berikutnya kelompok mobil. Baik, untuk kelompok mobil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok mobil akan menyajikan hasil diskusi kami tentang teks eklamasi si kotak ajaib. Paragraf 1, topik masalah, penemuan televisi. Paragraf 2, deret penjelas. Prinsip kerja televisi mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke. Baik anak-anak, ini tampilan dari kelompok mobil. Presentasi mengenai teks eksplanasi. Menggali informasi dari teks eksplanasi. Barangkali kelompok yang lain mau menambahkan? Oke. Kelompok lampu. Ya. Siapa penemu televisi? Siapa penemu televisi? Siapa penemu televisi? Ayo. Yon lebih baik. Siapa? John? Ya, apa? John? Iya, baik. Bagaimana kelompok lampu
Oke, sebentar sayang, sebentar. Di mana? Di mana dan kapan? Di mana dan kapan? Apa? John Bradley. Iya. Ya. John Bradley lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Iya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak. Berarti mau ada boleh. Jadi nggak jadi katanya. Sudah selesai berarti. Silakan. Barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak jadi? Ya, udah. 3 kelompok sudah hampir. Tinggal kelompok mana ya yang belum ya? Kelompok mana? Kelompok televisi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bukan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyajikan hasil diskusi kami. ya baik, silakan. Ya, mengenai apa? Rangkaian Rangkaian listrik paralel. Oke, ya silakan. percobaan membuat rangkaian listrik paralel Baik, sederhana. ya. Percobaan mengetahui susunan alat listrik pada rangkaian paralel. Baik, Alat-alat. ya. Alat-alat yang dibutuhkannya, perhatikan anak-anak. Alat-alat 2 lampu kecil, kabel, batu baterai, 2 saklar kecil, gunting, solasi, kardus untuk Alas, ya harus untuk alas. Baik, ya selanjutnya bagaimana langkah kerjanya? Hello. Langkah kerjanya silakan. 1. Potong-potong kabel sesuai kebutuhan. Terus? 2. Rangkai bahan-bahan yang ada sesuai dengan gambar. Ya, kesimpulannya bagaimana? Rangkaian paralel lampu listrik, lampu disusun bercabang pada rangkaian listrik paralel. Jika lampu bagian bawah mati, lampu bagian atas tidak akan terpengaruh. Ya, apabila satu mati, rangkaian yang lainnya tidak terpengaruh. Itu yang namanya dikatakan dengan rangkaian paralel. Coba ditunjukkan. Ya, ini hasil dari kelompok televisi. Coba dinyalakan. Oke, sebentar, pelan-pelan. Satu-satu dulu. Ya, oke, sudah nyala dua-duanya. Coba matikan satu. Matikan satu, berarti yang satu masih tetap nyala. Itulah cara kerja rangkaian paralel. Ditunjukkan sama teman-temannya. Oke, tunjukkan sama teman-temannya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Silakan teman-temannya. Ada yang mau menambahkan? Oh, oke. Ibu kasih kesempatan satu ya. Ya, oke, silakan. Apa kelebihan dari lampu paralel? Jika lampu satu mati, maka lampu yang keduanya tidak akan terpengaruh. Ya, silakan untuk berdiri. Ya, kelebihannya ya. Apa? Jika lampu bagian bawah mati, maka lampu bagian atas tidak akan terpengaruh. Ya, tidak akan terpengaruh. Oke, bagaimana? Ya, itulah kelebihan dari rangkaian. Ada lagi? Oke, ada lagi ya? Apa alat-alat untuk membuat lampu paralel? Apa alat-alat untuk membuat lampu paralel? Apa? Sambil melihat selesai. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat lampu paralel apa saja? 2 lampu kecil, kabel, batu baterai, 2 saklar kecil, Ya. gunting, isolasi, Ya. kardus untuk alas. Oke, kardus untuk alas. Bagaimana? Oke, sudah cukup? Oke, ditutup nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, saatnya ibu untuk memberikan penguatan dari
menggali informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama dalam teks eksplanasi itu ada apa saja? Topik pada teks yang sudah dibaca, apa topiknya? Penemuan televisi. Kemudian pada paragraf 2 deret penjelasnya apa? Prinsip kerja televisi mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kemudian kesimpulannya, apa kesimpulannya? Ya, penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Kemudian yang berikutnya, pengaruh atau dampak negatif dan dampak positif televisi bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sekarang pengaruh positif bagi pendidikan, menambah informasi dan wawasan. Kemudian untuk ilmu pengetahuan, mendapat informasi baru, kemudian sarana untuk hiburan. Pengaruh negatif dari televisi, meniru adegan tidak baik, itu untuk pengaruh terhadap pendidikan. Pengaruh untuk ilmu pengetahuan, tayangan kurang mendidik yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kemudian budaya konsumtif. Berikutnya, untuk percobaan laporan kegiatan membuat rangkaian paralel. Oke, nama percobaannya apa? Membuat rangkaian listrik paralel. Kemudian tujuan percobaannya apa? Ya, mengetahui susunan listrik pada rangkaian paralel. Alat-alat yang dibutuhkannya apa saja? Lampu kecil, kemudian kabel, kemudian baterai, apa lagi? Iya, terus apa lagi? Iya, terus? Iya, isolasi dan untuk apa terus? Untuk alas. Oke. Baik anak-anak, kita dapat menyimpulkan dari kegiatan kita tadi, yaitu yang pertama kita dapat menggali informasi dari teks eksplanasi berupa apa? Satu apa? Topik. Dua, tiga, kesimpulan. Kemudian juga kita mengenal dampak negatif dan dampak positif dari siaran televisi. Dan yang terakhir, kita mengetahui rangkaian listrik sederhana paralel. Oke anak-anak, baiklah, tiba saatnya kita untuk melakukan evaluasi. Silakan handphonenya dikeluarkan. Ibu akan kirimkan link untuk evaluasi melalui grup kelas kita. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Semuanya sudah ya? Oke, berapa sudah Ibu lihat di sini nilainya? Alhamdulillah. Keren ya? Oke, anak-anak, coba handphonenya disimpan dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senangnya kenapa? Bisa membuat listrik paralel. Ya, dapat memperagakan rangkaian listrik paralel. Kemudian yang barusan sudah kita lakukan apa tadi? Evaluasi menggunakan apa? Handphone, yaitu menggunakan Google Form. Senang tidak? Senang. Jika anak-anak nilainya sudah Ibu terima dan kalian pun juga bisa melihat dari apa yang sudah kalian kerjakan. Oke anak-anak, LKPD-nya boleh dikumpulkan nanti ya, LKPD-nya. Baik anak-anak, coba untuk rencana selanjutnya nanti bagi yang nilainya di bawah KKM akan melakukan remedial, bagi yang nilainya tuntas di atas KKM akan mengadakan
pengayaan. Baik anak-anak, Ibu mengapresiasi sekali untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini karena kalian begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Tepuk tangan untuk kehebatan kita hari ini. Tepuk tangan semuanya. Ibu akan memberikan PR untuk dikerjakan di rumah. Nanti linknya PR-nya akan Ibu kirim di grup, ya. Oke, akan Ibu kirim di grup untuk PR-nya. Boleh kalian nanti lihat ya anak-anak. Baik, sekali lagi Ibu sampaikan untuk pertemuan kita di berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita masih di tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Paham ya anak-anak ya? Coba dicek di grupnya. Ibu akan kirim PR untuk dikerjakan di rumah. Ya. Oke, sudah ada? Oke, sudah ada? Sudah Ibu kirim di grup kelas. Ya, kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik paralel. Sudah? Semua? Jangan sampai jatuh dong handphonenya. Ada semua? Ingat itu dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita akhiri dengan berdoa. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas antusias kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, Ibu minta untuk kegiatan doa dipimpin oleh silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk duduk yang manis. Sebelum mulai mari kita membaca doa mulai. Takut tangan diputar. Lunggu tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan kiri atas bawah siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihat as-sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.